selalu dan senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Hanya Dialah, hanya Allah lah Tuhan yang memberikan rahmatnya tidak terbatas. Pada saat kita pandai bersyukur, maka nikmat itu akan ditambah. Saat kita tidak bersyukur, kita nutupi nikmat itu, bahasa agamanya dikubur, maka nikmat itu menjadi berkurang bahkan tidak ada. Salam sudah barang tentu kita tunjukkan pada teladan luhur para nabi dan rasul serta aulia atau para wali, para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita juga mengingat jasa orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, baik yang masih ada di dunia ini maupun yang sudah tidak ada. Dalam kesadaran penuh, kita pasti tidak melihat pandemi buru-buru pada saat Perang Dunia Pertama terjadi. Ya jelas kok belum lahir, karena memang pada saat kejadian itu adalah mulai tahun 1918, berlangsung hampir 4 tahun, menelan korban lebih dari 50 juta. Nalar kita juga membenarkan dengan membenarkan 100% bahwa kita tidak ada di sini dan tidak akan pernah melihat perayaan 200 tahun Indonesia Merdeka. Kalau kemarin itu 75, maka 125 tahun lagi. Siapa yang berjanji bisa kita hidup 125 tahun lagi? Artinya sebelumnya kita tidak ada, kemudian kita ada, lantas kita tidak ada lagi. Lalu apa kita ada dengan durasi yang begitu pendek itu? Tidak mungkin kita ada tanpa tujuan. Artinya keberadaan itu pasti ada tujuannya. Dalam perspektif agama atau dalam tuntunan agama, keberadaan kita itu adalah untuk beribadah. Kita diciptakan, diadakan semata-mata untuk ibadah. Dalam perspektif agama juga, ibadah itu ada 2 macam. Dalam keyakinan saya, ibadah itu ada jenis yang ibadah mahdhah, seperti sembahyang, membaca kitab suci, puasa. Ibu Akila juga puasa juga, ya. Bu Messi juga puasa juga. Tapi kalaupun badannya besar, itu bukan karena tidak puasa, ya. Ada. Jadi sebesar badan kita. Artinya ibadah mahdhah itu syariatnya jelas. Namun juga ada ibadah yang namanya ghairu mahdhah. Jadi selain ibadah yang dituntut dengan syariat atau aturan, seperti mencari rezeki, beramal baik, belajar dan lain-lain, yang juga perlu kita kerjakan. Berbuat baik dengan kawan, menanggapi sesuatu yang buruk dengan yang baik,
itu adalah ibadah. Dengan profesi kita sebagai guru dan pada saat kita melaksanakan profesi kita, pada dasarnya kita sedang beribadah. Bahkan dua sisi. Pada saat kita mengajar misalnya, kita mencari rezeki juga, mencerdaskan anak bangsa juga. Sementara mencerdaskan anak bangsa adalah cita-cita pembentukan NKRI. Tugas mencerdaskan diri sendiri dan segenap anak bangsa itu hakikatnya adalah meningkatkan dan memperbaiki kompetensi. Jadi kita ini akan meningkatkan kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan kompetensi sikap perlu terus diasah, dan mengasahnya itu harus terus menerus dan konsisten melalui keteladanan dan pembiasaan. Jadi bagaimanapun juga keteladanan dan pembiasaan adalah kunci bagi peningkatan kompetensi kita sebagai anak manusia. Meskipun kita sering terjebak pada perspektif yang sempit pada saat kita melaksanakan tugas mengajar, kita sering terjebak hanya mengasah pengetahuan saja, pengetahuan ansih. Meskipun pengetahuan itu ya dimensinya juga tidak sempit, ya, sangat lebar. Tidak salah, tapi juga tidak benar mutlak, karena apa yang kita laksanakan itu masih kurang konkret. Terlebih-lebih di era global seperti sekarang ini, tuntutan pembelajaran yang sudah demikian sangat berbeda. Ada perubahan yang luar biasa dalam perubahan zaman ini, dalam era teknologi ini, dengan akselerasi yang luar biasa. Namun kita ingat, ada yang tidak berubah, ada sistem nilai yang tidak berubah. Artinya pembohong pun kalau dibohongi tidak mau. Dari zaman dulu, dari zaman nenek moyang kita dulu, dari zaman para nabi dulu, namanya pembohong itu tidak mau dibohongi. Apalagi yang tidak pembohong, itu tidak pernah berubah. Jadi ada yang berubah, namun juga ada yang tidak berubah. Tugas penting kita sebagai guru dalam mendesain pembelajaran adalah mewujudkan pembelajar atau peserta didik menjadi, ini yang paling yang paling baru, menjadi berprofil pelajar Pancasila. Seperti apa lagi itu? Apakah sesuatu yang baru? Setelah ditilik ternyata juga bukan sesuatu yang baru. Mungkin namanya baru, ya. Diharapkan dengan semangat baru. Ya, tidak ada yang begitu baru, ya. Artinya tuntutan mewujudkan pelajar Pancasila itu adalah pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari zaman dulu namanya kita mengembangkan anak manusia, mendidik dan mengembangkan anak kita, anak kandung kita dan anak didik kita, itu menghendaki selalu untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga yang kedua, profil pelajar Pancasila itu
harus mewujudkan dan bisa mewujudkan menjadi pelajar yang mandiri, insan yang mandiri. Kata mandiri di situ juga perspektifnya atau dimensinya juga tidak sempit, ya. Mandiri dalam berbagai hal. Kemudian juga hal ketiga yang menjadi ciri, konon menjadi ciri dari profil pelajar Pancasila adalah kritis. Jadi kita agak aneh kita ini semakin ke jenjang lebih tinggi dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, kekritisan anak itu menurut hipotesis saya kok mengalami penurunan. Kemudian kita juga diharuskan untuk membentuk insan yang kreatif. Ini juga bukan sesuatu yang baru, namun untuk mewujudkannya juga tidak gampang. Hanya insan-insan kreatif yang bisa menghasilkan peserta didik kreatif. Umumnya akan seperti itu. Kemudian kita juga diharapkan atau diminta untuk membentuk insan yang siap bergotong royong dalam masa pandemi COVID ini, darurat COVID ini. Gotong royong itu, nilai-nilai gotong royong itu juga tidak mudah untuk dilatihkan, juga tidak mudah untuk dibiasakan. Tidak mungkin misalnya oh kamu bagus sudah bergotong royong, gotong royongnya bagaimana? Nah, oh Pak, saya ini mengerjakan tugas dengan kawan, tapi saya hanya nyari saja. Itu bukan jiwa dan semangat gotong royong yang dikehendaki pada profil pelajar Pancasila tadi. Juga bukan sesuatu yang baru. Bahkan gotong royong itu adalah nilai yang mengakar, dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kita ini sejak kita mungkin sebelum bernama Hindia Belanda, zaman Majapahit atau bahkan sebelumnya, kemungkinan gotong royong itu sudah biasa dilaksanakan oleh masyarakat kita. Artinya bahwa nilai itu tidak boleh tercerabut dari kehidupan kita. Yang ke-6, karena ada konon dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 kriteria, dengan kriteria terakhir adalah berpendidikan global. Benar, kita ini telah jauh memasuki era globalisasi. Namun kita hendaknya tidak hanyut, bahwa kita tetap punya kepribadian, kita tetap punya nilai-nilai yang bisa diglobalkan. Bukan berarti bahwa nilai global itu kita serap, nilai kita tidak bisa menjadi global. Artinya globalisasi itu ya adil lah, ya, bahwa nilai kita bisa menjadi global, mungkin nilai global bisa kita serap. Tugas-tugas penting tersebut Bapak Ibu tidak mudah untuk kita laksanakan. Itu sebabnya kita untuk terus belajar dan berlatih. Termasuk yang hal kecil inilah, katakan, mohon maaf saya gunakan istilah hal kecil, hal 3 hari, ya.
pada saat kita tidak punya semangat nawaitu yang benar, maka IHT ini juga ditelan waktu, ya, akan ditelan waktu. Yang pasti Bapak Ibu, panitia telah mencoba keluar dari sejumlah kesulitan, bermacam-macam kesulitan. Kita juga mencoba keluar dari kesulitan adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi ini sebagian dari jawaban atas kreativitas kita untuk bisa keluar dari kesulitan itu. Namun saya tetap harus mengingatkan bahwa kita harus tetap mentaati protokol COVID, karena ada beberapa rekan guru kita, paling tidak satu rekan guru itu sudah keluar dari isolasi. Itu sesuatu yang tidak nyaman. Kemudian juga ada 2 orang tua dari 2 kawan kita yang juga tengah terpapar dan juga dalam keadaan yang tertekan, juga dalam keadaan yang tidak nyaman. Kita tetap harus syukuri dan terus menjaga diri kita, pada khususnya keluarga kita, juga khusus lagi rekan dan masyarakat kita. Kita berikan kontribusi kecil untuk kesuksesan kita, bangsa Indonesia, agar keluar dari pandemi COVID ini. Menjadi keinginan semua anak bangsa, meskipun tidak semua memiliki cara pandang yang sama. Mari kita andalkan emosi kita untuk menyusun kembali pengetahuan kita, kognisi kita melalui proses rekonstruksi metakognisi kita, menyusun prosedur pembelajaran yang berpijak pada konsep dan teori belajar untuk bisa mewujudkan fakta pembelajaran yang kita laksanakan di kelas, baik nyata ataupun maya. Jadi ini semata-mata bukan sesuatu yang nampak. Yang kita pelajari ini bukan sesuatu yang nampak. Mungkin aplikasi-aplikasi itu sesuatu yang nampak, ya, artinya bisa nampak di layar, meskipun bahasa mesinnya, bahasa apanya, bahasa programnya kita tidak bisa melihat, tapi juga masih bisa kita tuliskan. Dengan menghadap ridho, hidayah dan inayah Allah Tuhan Yang Maha Esa, mari kita terus abdikan diri kita melalui dengan cara melaksanakan takdir kita sebagai guru dan sekaligus abdi, atau bahasa kasarnya jomos, ya, dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita ini pada dasarnya adalah abdi Tuhan Yang Maha Esa. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah mencoba berkreasi. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak menjadi tidak nyaman berada di sini. Ini laporan panitia udah keliling-keliling dengan budget yang sesuai, ya. Itu udah keliling-keliling. Di sana mahal. Sebenarnya mau di hotel Maidona ini, tapi itu sebatas keinginan saja. Bahkan di Jadika pun
budgetnya tidak nyampai. Jadi akhirnya ketemu di sini. Kebetulan kok bisa di sini tuh ceritanya bagaimana? Jadi ketua panitia Bu Rohmah itu mempunyai suami, jelas dong mempunyai suami kan. Suami beliau itu adalah dosen di Istana. Jadi ada bocoran mungkin dalam akhir di aula Staima ya, ini namanya aula ya, jangan dibanding-bandingkan ya. Akhir kata saya mohon maaf atas lembaga mohon maaf kepada Bapak Ibu guru, mudah-mudahan tidak nyaman gitu ya. Mohon maaf kepada pengawas pembina, ya inilah jadi gonta gantilah tempatnya. Kadang-kadang di tempat bagus, kadang-kadang di kandang sendiri ya memang macam kandang lah di SMA Minjaya. Akhir kata bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia. Selamat pagi.